Legenda Tanah Lot, tempat suci di tengah laut. Pada zaman dahulu, di Pulau Bali yang damai, hiduplah seorang pendeta suci dari Jawa bernama Dang Hyang Nirartha. Ia adalah seorang penyebar ajaran Hindu yang sangat dihormati, karena kebijaksanaannya dan kekuatan spiritualnya yang luar biasa. Suatu hari dalam pengembaraannya untuk menyebarkan Dharma, ajaran kebaikan, Dang Hyang Nirartha tiba di sebuah daerah pesisir di Bali bagian selatan. Ia terpesona oleh keindahan alamnya, ombak laut yang menggulung lembut, batu-batu karang yang kokoh dan angin laut yang sejuk. Ia merasa tempat ini sangat sakral dan cocok sebagai tempat semadi. Ia pun bermeditasi di atas sebuah batu besar yang menjorok ke laut. Dalam ketenangan meditasinya, ia merasa adanya energi spiritual yang kuat di tempat itu. Warga desa yang melihatnya merasa kagum dan mulai berdatangan untuk memohon berkah serta mendengarkan ajarannya. Desa itu dipimpin oleh seorang tokoh yang bernama Bendesa Beraben. Namun tidak semua senang dengan kehadiran sang pendeta. Bendesa Beraben merasa terancam oleh banyaknya warga yang mulai meninggalkannya dan beralih mengikuti ajaran Dang Hyang Nirartha. Ia merasa kedudukannya sebagai pemimpin spiritual desa tergeser. Karena rasa iri dan takut kehilangan pengaruh, ia pun mengusir sang pendeta. Dang Hyang Nirartha tidak marah. Ia justru tersenyum dan dengan kekuatan spiritualnya memindahkan batu tempat ia bertapa itu ke tengah laut. Batu besar itu seolah bergerak sendiri dan menetap tak jauh dari pantai, dikelilingi ombak yang memecah di sekitarnya. Di atas batu tersebut, ia mendirikan sebuah pura untuk memuliakan Dewa Laut, Dewa Baruna. Melihat keajaiban itu, Bendesa Beraben tersentuh hatinya. Ia menyadari kesalahannya dan memohon maaf. Sejak saat itu, ia pun menjadi pengikut setia sang pendeta dan ikut menjaga tempat suci tersebut. Dang Hyang Nirartha pun meninggalkan sebuah pusaka, selendang sucinya yang konon berubah menjadi ular laut penjaga pura. Ular-ular ini dipercaya hingga kini menjaga pura dari gangguan dan mara bahaya. Pura itu kemudian dikenal dengan nama Pura Tanah Lot, yang artinya tanah di tengah laut. Hingga hari ini, Pura Tanah Lot menjadi salah satu pura laut paling sakral di Bali. Tempat memuja Dewa Laut dan dijadikan tempat sembahyang oleh umat Hindu, terutama saat hari besar keagamaan seperti Odalan. Di sekeliling pura, pengunjung sering melihat ular laut berbisa yang dipercaya sebagai penjaga suci Tanah Lot. Penduduk setempat menganggap ular ini keramat dan tidak akan menyerang siapapun yang berniat baik. Cerita rakyat Tanah Lot mengajarkan kita untuk tidak membalas kebencian dengan kemarahan, tetapi dengan kebaikan dan kebijaksanaan, selalu menghormati tempat suci dan kekuatan alam. Kekuatan spiritual yang tulus akan selalu membawa kedamaian dan penerimaan.